Good. I'm really happy that I'm here now at the moment, so I look forward. Because it's a big club in French, I know it already. I was here 5 years ago in French, and I play also against them. I followed them also, so it's a big club here. They give me a good feeling, and for sure they play also Champions League as well. Breaking news guys, Mitchell Baker jalani proses naturalisasi guys. Dari harganya aja kita udah bisa lihat guys, ada harga, ada kualitas. Harganya sangat mahal guys, 86,91 miliar. Ya hampir sedikit lagi lah tembus 100 miliar value-nya guys. Kenapa dia mahal? Karena dia udah menjuarai banyak buat pialanya guys. Kalian bisa lihat sendiri lah apa aja piala yang dimenangi oleh Mitchell Baker ini guys. Tak disangka, jadi ini alasan Mitchell Baker susul naturalisasi Joel Piroe, pilihan Alex Pastoor jitu. Langkah mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah nama Joel Piroe mencuat karena proses naturalisasi demi memperkuat tim nasional, kini satu lagi pemain berdarah Belanda menyusul, Mitchell Baker. Bek kiri yang pernah berseragam Paris Saint-Germain dan Bayer Leverkusen ini dikabarkan sedang dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI). Publik pun bertanya-tanya, apa yang membuat Baker tertarik mengikuti jejak Piroe. Pelatih kepala timnas Indonesia, Alex Pastoor, rupanya memiliki peran besar di balik kejutan ini. Keputusannya mendekati pemain-pemain diaspora yang pernah bersinar di Eropa ternyata lebih dari sekadar strategi jangka pendek. Ini adalah bagian dari visi besar untuk mengangkat kualitas timnas Indonesia ke level yang belum pernah tercapai sebelumnya. Mitchell Baker bukan nama sembarangan di sepak bola Eropa. Lahir di Purmerend, Belanda, pada tahun 2000, ia adalah produk Akademi Ajax Amsterdam, salah satu klub terbaik dalam membina talenta muda. Setelah debut di Jong Ajax, Baker kemudian dipinang oleh raksasa Prancis, Paris Saint-Germain (PSG) pada tahun 2019. Di PSG, Baker sempat bermain bersama para bintang seperti Neymar, Kylian Mbappe, dan Angel Di Maria. Meski tidak menjadi pemain inti, kehadirannya sebagai pelapis Layvin Kurzawa cukup mendapat sorotan. Ia bahkan mencatatkan penampilan di Liga Champions dan final Piala Prancis. Pada 2021, ia bergabung dengan Bayer Leverkusen di Bundesliga Jerman, tempat di mana ia berkembang pesat dan mendapat jam terbang lebih rutin. Namun, beberapa tahun belakangan, performa Baker sedikit menurun akibat cedera dan persaingan ketat di tim utama. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu alasan ia membuka diri untuk petualangan baru, termasuk kemungkinan membela timnas Indonesia. Langkah Baker tak lepas dari pengaruh Joel Piroe, penyerang keturunan Indonesia yang juga tengah menyelesaikan proses naturalisasinya. Piroe, yang kini membela Leeds United di Championship Inggris, lebih dulu mencuri perhatian PSSI dan media karena performa tajamnya sebagai striker. Kedekatan Piroe dan Baker ternyata sudah terjalin sejak mereka bermain untuk timnas muda Belanda. Sumber dalam federasi menyebutkan bahwa Piroe merekomendasikan nama Baker kepada pelatih Alex Pastoor, yang kemudian melakukan pendekatan personal. Prosesnya disebut berlangsung cepat karena Baker ternyata memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berdarah Ambon. Alex Pastoor, pelatih timnas Indonesia yang ditunjuk awal tahun ini, dianggap sebagai sosok visioner yang berani mengambil langkah di luar kebiasaan. Ia memahami betul potensi besar para pemain diaspora yang belum mendapatkan tempat di timnas senior Belanda, tetapi memiliki kualitas Eropa yang bisa mengangkat timnas Indonesia secara signifikan. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Pastoor menyebutkan bahwa dirinya ingin membangun tim nasional Indonesia yang tidak hanya kompetitif di Asia Tenggara, tapi juga bisa bersaing di level Asia dan bahkan dunia. Langkah Pastoor dalam membangun chemistry di dalam tim juga disebut-sebut menjadi daya tarik utama bagi para pemain diaspora. Ia menjanjikan atmosfer yang profesional namun penuh rasa kekeluargaan, sebuah nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh banyak pemain berdarah Indonesia. Kehadiran Mitchell Baker akan menjadi suntikan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia. Posisi bek kiri selama ini memang menjadi titik lemah yang sering dikritik oleh para analis dan penggemar. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Baker dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain itu,
Baker juga dikenal sebagai pemain yang punya stamina tinggi, disiplin taktik, dan kemampuan menyerang yang baik dari sisi kiri lapangan. Kombinasinya dengan pemain seperti Marcelino Ferdinand atau Rafael Struijk di sisi serang bisa membuka dimensi baru dalam permainan timnas. Tak hanya dari sisi teknis, kehadiran Baker juga memberi pengaruh besar secara psikologis. Ia membawa pengalaman, profesionalisme, dan mental juara yang bisa menular ke pemain lokal. Berita naturalisasi Michel Baker langsung menyedot perhatian media nasional dan internasional. Di Indonesia, respons publik cukup beragam. Sebagian besar menyambut positif, menganggap langkah ini sebagai bukti keseriusan federasi membangun timnas yang tangguh. Namun ada pula suara kritis yang mempertanyakan apakah terlalu banyak naturalisasi akan menghambat perkembangan pemain lokal. Meski demikian, Alex Pastur menanggapi kritik tersebut dengan tenang. Kami tidak menutup pintu untuk talenta lokal. Justru kami ingin menciptakan lingkungan kompetitif agar semua pemain terus berkembang. Ini bukan soal siapa lokal atau diaspora, ini soal siapa yang siap dan pantas membela Garuda, tegasnya. Dengan proses naturalisasi Baker dan Piru yang berjalan paralel, Indonesia seolah berada di awal babak baru dalam sejarah sepak bolanya. Jika keduanya bisa segera bergabung dan tampil dalam laga resmi, kombinasi kedalaman skuad dan kualitas permainan diprediksi akan meningkat drastis. Beberapa pihak bahkan mulai berani membayangkan Indonesia tampil mengejutkan di ajang seperti Piala Asia atau bahkan kualifikasi Piala Dunia. Tentu, jalan masih panjang, tetapi langkah-langkah berani seperti ini menunjukkan bahwa mimpi itu kini lebih dekat dari sebelumnya. Keputusan Michel Baker untuk mengikuti jejak Joel Piru dalam proses naturalisasi memang tak disangka-sangka. Tapi ketika semua kepingan puzzle disatukan, dari peran Alex Pastur, pengaruh Piru, hingga peluang membela negara yang memiliki nilai emosional kuat, semua menjadi masuk akal. Pilihan Pastur terbukti jitu, dan masa depan timnas Indonesia pun semakin menjanjikan. Proses naturalisasi pemain keturunan kembali mencuat ke permukaan sepak bola nasional. Kali ini, dua nama yang cukup menyita perhatian publik adalah Joel Piru dan Michael Baker. Kedua pemain berdarah Indonesia yang besar di Eropa ini telah secara resmi menyerahkan berkas naturalisasi mereka kepada otoritas terkait dan menyatakan kesiapan untuk memperkuat tim nasional Indonesia, khususnya dalam laga penting melawan China dan Jepang dalam agenda internasional mendatang. Naturalisasi bukanlah proses instan. Sejak awal tahun, PSSI melalui Komite Eksekutif dan Divisi Internasional telah menjalin komunikasi intensif dengan Joel Piru dan Michael Baker.